Halo rekan-rekan, kali ini video saya akan membahas order PCB di JLC PCB ya, jlcpcb.com ya. Ini bukan promo ya, atau iklan ya. Jadi memang saya mungkin ada di video-video sebelumnya ya, ada tutorial menggunakan ICEDA. Nah, itu tools untuk mendesain PCB gratis ya, online ya. Kemudian sudah terintegrasi dengan layanan pembuatan PCB, dan order komponen juga ada di situ ya. Jadi bisa satu paket. Nah, untuk saya menggunakan layanan pembuatan PCB ya, itu namanya JLC PCB ya. Ya sepertinya sih ada kerjasama antara ICEDA dengan dengan kedua layanan tersebut ya. Nah, saya memang kerap mengorder PCB ya. Mengorder PCB melalui ICEDA ya. Jadi setelah saya gambar gitu ya, file gerbernya udah jadilah, pokoknya rangkanya udah jadi ya, saya langsung order lewat ICEDA. Maksudnya sih supaya nggak repot ya. Jadi tinggal diklik di situ, saya nggak perlu login lagi ke JLC PCB. Jadi satu atap lah, sekali jalan ya. Nah, ini salah satu contoh PCB yang pernah saya order ya. Ini buat project lift ini micro ini Arduino Mega Pro. Ini LAN card-nya ya. Sini relay, ini autocoupler, ini I/O nya ya. Oke, ini salah satu ya. Nah, kemarin tuh saya sebenarnya order lagi PCB ya, tapi bukan buat pekerjaan, tapi untuk buat hobi lah, buat pribadi ya. Jadi saya tidak membahas ini ya. Ini biasa. Ini sebenarnya pembuatan PCB cukup cepat ya. Saya tunjukin yang ini ya, yang baru sampai nih. Ini saya baru pulang dari tempat kerja ya. Ini saya order dari Shenzhen kalau salah, Hong Kong ya. Saya biasanya menggunakan DHL ya. Kemudian kemarin saya lihat tuh kok FedEx lebih murah ya. DHL sekitar $26. Kalau FedEx itu $23. Lumayan lah, ada selisih gitu kan. Karena secara total itu nilainya itu sekitar, PCB-nya sendiri sekitar $42 lah. Kalau dijumlah sama pengiriman kan jadi sekitar, kalau pakai DHL itu sekitar 68 kan. Sementara kursnya aja anggaplah 15.000, udah lumayan kan. Nah, $3 itu lumayan, makanya saya coba FedEx. Biasanya saya selalu DHL ya. Kalau DHL oke lah. Cuma kebanyakan kurir-kurir internasional itu kalau hari Sabtu Minggu gitu nggak mau nganter. Sebenarnya bagusan JNE gitu ya, atau Wahana kali ya, bagusan Wahana jangan-jangan, karena hari libur mereka masih nganter gitu. Kalau kurir-kurir internasional enggak. Jadi kalau klaimnya mereka 3 hari sampai ya, kalau DHL 3 hari sampai jaminannya, bisa sampai 2 hari malah ya. Cuman pas sampai di bandaranya mungkin hari Jumat ya diantaranya hari Senin.
dan selalu begitu kejadiannya, nggak pernah tepat jadinya ya, nggak pernah tepat, selalu hari berikutnya, minggu berikutnya kalau saya. Oke, dan saya mau cerita lagi, ini saya copot ya, saya sambil bongkar kali ya. Biasanya saya order PCB itu extremely urgent. Ini saya agak kecewa nih sama FedEx nih. Biasanya saya order PCB itu sebentar ya di JLC PCB itu, padahal PCB nya sangat rumit ya, sangat rumit lah menurut saya ya. Ini mereka bisa kerjakan hanya 3 hari ya, 3-4 hari ya, setelah segitulah. Jadi yang lama memang pengirimannya ya. Kalau pengirimannya seperti DHL 2 hari 2-3 hari ya, yaitu ditambah lagi sama hari libur 2 hari jadi bisa 5 hari ya. Tapi ya begitu mungkin ya. Dan di DHL itu saya pernah tanya, kan suka dapat teks ya, kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Nah, mereka bilang kalau di bawah total $80 ya, termasuk ongkos kirim ya, itu nggak kena pajak. Dan saya itu mengalami itu ya, karena pajaknya lumayan men, bisa sampai 300.000 200.000 ya. Ini invoice dari JLC PCB ya, kelihatan ya, dari Shenzhen ya, Hong Kong kalau salah ya, enggak, Cina ya, Cina daratan ya. Oke, ini saya tutup ya. Ini ada bilnya ya, FedEx ya. Ini harganya PCB 50 pieces ya. Nah, nilainya $42 ya, 42,2. Country origin China ya. Ini shippingnya $23,4. Beratnya 1,35 kilo karena PCB saya yang ini tebal nih, 1,2 mili, jadi berat, jadi pengaruh di ini juga sih, pengiriman, ongkos pengiriman. Nah, ini kena pajak nih, padahal kalau di total cuma $65 ya. Ini dikenakan pajak oleh FedEx ya. Ini lucu ceritanya, lucu dan menyebalkan ya. Jadi memang kalau FedEx itu lebih lama ya, lebih lama. Dan saya tahu itu memang tercatat sih di JLC PCB itu ada lebih lama lah, sekitar 5-6 hari. Oke lah, saya pengen tahu lah. Dan lebih murah juga kan, $3 ya, $3. Oke, saya pesan. Nah, kebetulan ini lama sekali nih buatnya ini. Saya emang agak spesial sih bikin PCB yang ini nih ya. Tidak rumit sebenarnya. Rangkanya tidak rumit, justru rangkanya sangat sederhana. Ini saya bikin PCB bolong. PCB bolong. Oke, jadi biasanya selesai 3 hari, paling lama 4 hari ya. Berapapun saya order gitu ya. Dulu sempat sampai 80 ya, dengan dua tipe dua PCB yang beda ya. Ya 4 hari ya. Ya lama ya di pengiriman, tetap kena Sabtu Minggu. Tapi ini lama sekali nih. Ini sekitar seminggu nih baru jadi ini. Saya mau komplain juga nggak enak karena PCB yang saya order itu agak aneh. Nah, nih lihat. Ya, lihat ya. Kelihatan ya? Nah, kelihatan ya. Oh, PCB-nya agak aneh. Saya pesan PCB bolong, mungkin lama ngebornya kali. Lama ngebornya, ya udah, nggak jadi mungkin. Dan saya dilakukan ini buat eksperimen ya.
Kalau teman-teman ada yang minat saya jual. Agak mahal sih emang jatuhnya, cuma memang saya itu nggak biasa pakai PCB yang bolong-bolong seperti ini sebenarnya. Mana ya? Ya, kalau ini kan bolong-bolong gitu ya, bolong-bolong. Ini bagus juga sih, double layer, gampang disolder ya. Ini bolong-bolong ya. Nah, saya sukanya tuh yang model-model seperti kayak breadboard jatuhnya. Jadi ada beberapa titik lubang gitu terhubung ya. Jadi nggak repot lah. Namanya itu strip board ya dulu itu ya. Nah ini 50 biji warna putih. Biasanya warna biru ya. Saya mencoba warna putih. Oh, kalau warna biru sih ada yang suka, makanya saya nggak berani ganti warna nih. Ya kayak ini nih, ada yang suka ya. Ada yang suka dengan warna biru, makanya saya nggak berani ganti warna. Jadi di JLC PCB itu bisa pesen warna-warni ya, dan ketebalannya juga bisa dipesan, mau tebal mau tipis gitu kan. Tapi hati-hati, semakin tipis itu semakin mahal ya, karena buatnya emang semakin susah ya. Kalau tebal resikonya semakin berat, jadi pengirimannya jadi mahal. Nah ini 1,6 tebalannya. Yang ini karena saya buat sendiri ya, 1,2 lah, cukup lah saya pikir lah. Oke, kita buka. Dari cerita lagi udah yang masalah pengiriman ya, dengan FedEx ya. Udah lama buatnya ini, seminggu. Sampai di FedEx juga hampir seminggu ya, hampir seminggu. Saya sih jarang ngecek ini ya, jarang ngecek trackingnya ya. Kayak DHL saya nggak ngecek tracking. DHL tuh enak tuh, begitu udah sampai mereka mau ngirim, kalau ada tagihan ya mereka telepon atau WA, karena udah biasa mereka begitu ya. Dan saya udah tahu juga mereka WA langsung, mereka telepon, Pak ini ada pengiriman barang ya, ada pajak nggak? Saya bilang, oh ada Pak, segini nih. Oh ya, nanti saya transfer. Oke, terus kalau murah ya di bawah $80, nggak usah Pak, ini nggak ada pajak, nggak kena pajak karena di bawah $80. Itu langsung dikirim. Jadi begitu masuk ke logistiknya mereka langsung dikirim. Nah kalau FedEx agak aneh nih ya. Saya cek dong, di JLC PCB itu kita bisa track juga ya dari situsnya dia. Jadi udah connect juga mereka dengan nomor tracking kurir ya. Jadi saya tahu udah sampai, gitu, udah sampai Jakarta, udah sampai Tangerang ya, rumah saya di Tangerang gitu. Kok sudah 2 hari nggak ada yang nelpon, nggak ada. Oke, akhirnya saya buka ke situsnya ya, situsnya FedEx. Di situ kan bisa tracking ya. Saya coba tracking, pengirimannya hari Senin. Jelas tuh jam 6. Wah, jam 18. Oke, saya tunggu, nggak ada kabar. Nggak ada kabar. Ya udahlah. Hari Selasanya ya, saya baru tanyain, udah siang juga. Baru saya tanya, sama malah dibalikin, Bapak emang nggak di WhatsApp, nggak di telepon. CS-nya bilang begitu. Oh enggak. Terus tanya, Pak ini ada pajak. Oh jadi mesti dilunasi. Yang saya bingung, ada pajak mereka tidak berusaha mengkontak pemesan. Saya bingung tuh, didiamkan aja saya. Kalau saya nggak telepon mungkin nggak akan dihubungi juga saya tuh, dicuekin aja. Oke, ternyata pajaknya 200.000. Oke lah, katanya sih kebijakan sekarang di atas $3 ya, sampai 1.500 mereka bilang itu kena pajak.
sampai 1.500. Berarti kalau mesennya $2.000 nggak kena pajak. Pajaknya lumayan, 200.000 soalnya. Oke, ini PCB-nya. Lanjut ya sambilnya. Putih ya. Putih banget. Saya zoom aja dikit lah. Oke, putih. Nah, ini ada jalurnya ya. Jalurnya oh, jalurnya kok dibuang ya sama si JLC PCB ya. Aneh juga ya. Saya kasih jalur padahal nih. Oke, jadi ini mungkin mereka nggak bisa mesinnya ya untuk yang seperti ini ya. Jadi saya buat jalur memang supaya sama dengan breadboard ya. Ke sini, terus sini buat jalur power gitu kan. Dan kayaknya mereka nggak bisa buat pakai jalurnya di dalam. Kita cek aja. Kalau begitu berarti si PCB-nya nggak bisa presisi ya. Dan ini terpaksa saya buang biasanya. Lalu, tapi ini connect ya. Aneh juga ya. Connect ini. Kalau sini jalurnya nggak kelihatan loh. Serius. Jalurnya nggak kelihatan sama sekali ya. Ini saya buat begini kan. Set kayak breadboard lah ya. Saya meniru ininya breadboard karena bagus ininya, konstruksi ininya, desainnya. Ternyata terhubung ya. Wah, canggih juga nih. Dikasih nomor seri lagi sama dia nih, nomor produksi. Saya sih nggak ngasih ini nih ya, dikasih kode sama dia. Tapi apakah iya ya? Berarti oke lah. Waduh, hampir suzon saya. Udah sujun kayaknya nih. Wow, amazing. Makanya lama kali ya. Berarti jalurnya ini di dalam dia. Jalurnya di dalam. Keren. Oke, ya puas lah ya. Selama ini selalu puas sih saya kalau menggunakan jasanya ini nih, jasa PCB ya. Mereka bagus, kalau ada masalah mereka email ya. Misalnya ada jalur di awal-awal saya sering banyak jalur yang terhubung ya, karena saya juga masih pemula gitu menggunakan Easy Ada ya. Jadi memang ada bugsnya Easy Ada itu. Jadi kalau udah rangkaiannya rumit, dia bingung ya, misalnya ya, dia lupa menghapus jalur yang saling tindih-tindihan gitu, akhirnya terhubung. Oke, ini puas saya nih ngeliatnya nih, puas banget nih. Jadi ini bisa dipotong nah, ya ini ukuran 10x10, ini bisa dipotong jadi ukuran 10x5. Oke, ini saya buatkan ini sengaja ya. Oke, itu saja sih dari saya ya. Cuman memang yang mengesalkan yaitu pengirimannya ya. Ini baru sampai. Kalau DHL kan begitu saya bayar siang aja nih bayar pajak ya, sore udah dikirim. Ini saya udah bayar, saya tanya kapan kirimnya, diem. Di WA diem. Oke, saya tanya lagi, 1-2 hari lagi katanya. Oke, jadi berikutnya saya akan menggunakan DHL lagi ya. Mahal sedikit tapi oke lah,
nggak ada problem. Nah ini saya juga lagi order lagi nih, karena saking kesalnya sama ini nih, pengiriman yang lama ini. Saya order lagi dengan kuantiti lebih sedikit ya, pakai DHL. Nanti mungkin saya videokan lagi ya, saya share lagi deh. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalam.